Assalamualaikum Mas, bisa minta waktunya sebentar, nanya-nanya ya. Haikal tahu nggak kalau di bulan Februari itu banyak remaja yang merayakan sebuah momen khusus buat mereka, tahu nggak? Ya tahu. Nah itu momen apa namanya? Momen kalau itu kurang tahu saya, Pak. Kurang tahu. Oke, terima kasih ya. Ya, gimana tanggapannya bulan tentang Valentine itu? Agama lain kok kita ikut-ikutan, mau hari rayanya kita aja agama lain juga gak merayakan, kok kita malah merayakan agama. Oh, itu hari kasih sayangnya orang Kristen, Pak. Oh, tahu ya? Ya. Pernah nggak merayakan Valentine Day? Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Seharusnya nggak penting ya kok diadain, soalnya kan kayak niru-niru budaya yang barat gitu kan. Ya nggak penting lah, sayang-sayangan apa kan, bukan muslim juga. Valentine itu menurut Islam juga haram. Karena kenapa? Itu perayaan umat Kristiani yang diawali dengan kasih sayang. Lalu menurut kamu bagaimana hukum merayakan Valentine Day itu? Ya nggak boleh, itu kan acaranya orang-orang Kristen, jadi haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut saya, hari Valentine dilarang dalam Islam karena hari Valentine adalah upacara keagamaan Romawi kuno dan bukan perayaan kita umat Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi hari Valentine itu tidak diperlukan. Razia rumah kos dan hotel Melati kembali dilakukan aparat gabungan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Razia yang digelar dalam rangka perayaan Valentine Day ini berhasil berjaring sejumlah pasangan mesum dalam satu kamar tanpa ikatan pernikahan. Ya, saudara, di hari Valentine kemarin, Satpol PP Jombang menggelar razia hotel. 11 pasangan mesum ditangkap saat berduaan di dalam kamar hotel. Petugas Satpol PP juga menemukan beberapa butir pil obat kuat dan kondom. Sepasang kakek dan nenek terjaring razia karena diduga tengah mesum di hari Valentine oleh Satpol PP pemerintah kota Surabaya. Selain pasangan kakek dan nenek ini, sedikitnya 150 pasangan mesum diamankan dari beberapa hotel di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya. Selain pasangan kakek dan nenek ini, sedikitnya 150 pasangan asusila juga diamankan petugas. Para pasangan yang terjaring razia ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan. Inilah Yunani kuno yang mempunyai banyak dewa. Kota Athena merupakan pusat peradabannya. Salah satu budayanya adalah upacara Gamelion, sebuah ritual untuk merayakan pernikahan dewa Zeus dan Hera. Ritual ini dilaksanakan dari pertengahan bulan Januari sampai pertengahan bulan Februari. Inilah cikal bakal daripada Valentine Day, jadi Gamelion lebih dulu. Budaya ini kemudian sampai ke Romawi dan terjadilah sinkritisme. Tokohnya berubah menjadi Lupercalia, seorang dewa dengan bentuk separuh manusia, separuh binatang. Upacara ini diikuti oleh para gadis. Pada saat itu ditetapkan adalah 15 Februari, remaja putri itu menunggu pendeta-pendeta Lupercalia ini memotong domba, kemudian kulitnya diambil, dan remaja putri ini yang ikut maka mereka memakai tanda membawa sekerat daging domba. Siapa gadis yang membawa sekerat daging domba sebagai pertanda dia ikut upacara. Budaya ini kemudian berkembang lagi. Sampailah budaya ini ke Inggris dan Perancis akibat invasi. Disinilah kembali terjadi sinkritisme. Ritual ini kemudian berubah menjadi love lottery atau undian cinta. Dan dari sinilah dikenal simbol love seperti sekarang ini. Pelaksanaannya itu dilaksanakan di tengah malam hari, di pertengahan Februari itu, di tengah-tengah kota, di taman kota tepatnya,
maka diletakkan bejana. Maka para gadis yang ikut acara, mereka dipersilakan menulis namanya di kertas, kemudian namanya dimasukkan dalam bejana. Setelah selesai para gadis, berikutnya adalah para pemuda. Datang, maju satu persatu ke depan, ambil kertas. Maka kertas yang mereka ambil dengan nama yang tercantum di kertas itu, mereka yakini itulah jodoh mereka. Siapa yang menjodohkan? Yang menjodohkan adalah Dewa Luperkus. Karena sudah ketemu jodoh, semuanya juga sudah ketemu jodoh, maka menunggu jam 12 malam, maka mereka langsungkan ritualnya. Ritualnya apa? Ketemu jodoh, ritualnya adalah kemudian melaksanakan hubungan seksual layaknya suami dan istri. Keadaan seperti itu membuat gereja saat itu sulit berkembang. Kenapa? Karena remaja lebih senang dengan hura-hura pesta yang seperti itu, yang penuh dengan kemaksiatan itu. Pada saat tersebut, gereja dipimpin oleh seorang paus yang namanya Gelasius. Paus Gelasius menganggap bahwa upacara tersebut adalah upacara pagan dan immoral. Paus Gelasius ini berpikir keras bagaimana caranya mengembalikan remaja untuk mau masuk ke gereja. Nah, maka kemudian Paus Gelasius mempunyai inisiatif membawa upacara pagan itu masuk ke gereja dengan kembali disinkretismekan, diganti tokohnya. Tokohnya dinyatakan adalah seorang pastor yang namanya Pastor Valentino. Pastor Valentino ini menurut catatan gereja adalah seorang yang dihukum mati oleh Raja Claudius II karena dianggap dia berkhianat. Pengkhianatannya apa? Karena dia menyembunyikan beberapa pemuda yang tidak berani berangkat perang, padahal masa itu adalah wajib militer. Nah, kemudian Pastor Valentino ini ditangkap untuk dipancung. Sambil menunggu waktu atau saat eksekusi, maka kebutuhan hidup daripada Pastor Valentino ini disajikanlah makan minumnya oleh anak gadis sipir bui. Gadis itu cantik sekali, cuman sayangnya gadis itu buta. Rupanya Pastor Valentino itu jatuh cinta kepada gadis buta tadi. Karena Pastor Valentino juga seorang manusia, maka kemudian menjelang eksekusi dia sampaikan rasa cinta itu, dia tuangkan dalam bentuk surat. Surat cinta kepada sang gadis dengan simbol heart. Maka kemudian Pastor Valentino juga berpikiran, toh dia akan mati. Apa salahnya kalau dia ungkapkan cintanya itu? Surat itu diserahkan kepada sipir bui, dan kemudian sipir bui itu menyerahkan surat tersebut setelah Valentino dieksekusi. Diserahkan kepada gadisnya. Dan anak gadis itu katanya dongeng, setelah membaca suratnya Valentino, maka matanya yang buta itu bisa melihat kembali. Ini dongengnya. Nah, dongeng-dongeng seperti ini banyak sekali di karangan gereja yang kemudian menjadi dongeng dunia. Pencitraan mereka berhasil. Yang menarik saat ini adalah ketika hari Valentine itu sudah semarak di dunia, termasuk di tanah air kita, sampai-sampai orang Islam pun, remaja-remaja Islam banyak yang tertarik untuk merayakan hari Valentine. Yang biasanya mereka tadi saya sebutkan pulangnya harus jam 8, jam 10, tapi demi hari Valentine mereka boleh pulang pagi dan seterusnya.
bagaimana orang-orang Islam yang ikut merayakan Valentine Day itu? Tidak boleh itu Pak, harus segera tobat dan tidak merayakan hari Valentine lagi. Yes. Kakak-kakakku yang baik, dimanapun kalian berada, tidak usah ikut-ikutan Valentine Day ya, karena itu bukan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Saya adalah orang Islam. Saya tidak merayakan hari Valentine Day. Kakak-kakak jangan merayakan hari Valentine Day ya.